dan untuk hambamu apa yang dia minta. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi tekad itu yang main-main oleh Allah dijawab. Jadi saya ulang, ketika kita mengucapkan iya karena butuh wa iya karena nasta'in, maka di situ Allah menjawab hadza baini wa baina abdi masa. Ini antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Tekad yang kedua, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Tuhan sekalian. Berserah diri, seluruh aktivitas kita hanya untuk Allah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah tekad. Nah, terus tekad ini sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Dari surat yang saya baca tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Aku tidak butuh rizki, aku tidak butuh makanan dari kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rizki yang kuat dan kokoh. Jadi Allah tidak butuh kita yang butuh Allah. Para jamaah sekalian yang kayak-kayaknya Allah itu minta-minta agar kita menyembah. Itu pemikirannya. Allah tidak butuh kita sembah, justru kita yang butuh menyembah Allah. Coba saya ini bacakan sebuah hadis qudsi yang panjang, tapi saya baca separuhnya saja. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu ila ulal bahra. Wahai hamba, seandainya manusia dahulu dan manusia sekarang, semua bangsa jin dan semua bangsa manusia, semua-muanya itu bertakwa pada seperti setakwa-takwanya salah seorang di antara kamu. Yang demikian itu tidak menambah kerajaanku. Wahai hamba, seandainya manusia dahulu dan manusia sekarang, semua bangsa jin dan semua bangsa manusia, semua-muanya itu kafir kepada seperti sekafir-kafirnya salah seorang di antara kamu, maka yang demikian itu tidak mengurangi kerajaanku. Wahai hamba, seandainya manusia dahulu, manusia sekarang, semua bangsa jin dan semua bangsa manusia
Semua-muanya itu berkumpul di satu tempat. Semua meminta kepadaku dengan masing-masing permintaannya. Kemudian aku kabulkan masing-masing permintaan itu. Maka yang demikian itu tidak mengurangi milikku, kecuali hanya setitik air yang melekat pada jarum ketika jarum dimasukkan ke dalam air. Jadi seperti itulah perbandingan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apanya. Allah tidak butuh kita, tapi kita senantiasa butuh kepada Allah. Kenapa kita berbuat baik? Perbuatan baik itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah kan berfirman itu dalam surat Fussilat. Kebaikan yang kamu lakukan itu hakikatnya itu untuk kamu. Waman asa man amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Waman asa apa alaiha. Barang siapa yang berbuat keburukan, keburukan itu kembalinya juga kepada dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Tuhanmu sekali-kali tidak berbuat aniaya terhadap hambanya. Berarti kembali kepada para jamaah sekalian yang saya berarti sesuai dengan kebulatan tekad kita kepada Allah tiap hari, dan juga sesuai dengan ayat yang saya baca, itu artinya bahwa hidup itu cuma satu, untuk beribadah. Nah kalau untuk beribadah terus begini kapan? Suksesnya kapan? Kok semuanya untuk beribadah? Ini pemikiran yang dangkal. Sebab yang namanya kebaikan itu, namanya ibadah itu sangat luas. Semua bentuk kebaikan itu adalah ibadah. Saya ingin memberi contoh. Pernahkah bapak-bapak ibu-ibu mendengar Rasulullah mencium tangan orang? Orang yang sangat terhormat seperti itu mencium tangan orang. Ternyata pernah. Siapa yang dicium tangannya? Tukang gelak batu. Namanya Salman Al-Farisi. Dia itu orang yang kerja keras, memecah batu, sampai Rasulullah SAW melihat tangannya itu melepuh berdarah. Didatangi oleh Rasulullah, tidak salaman, tangannya dicium. Dan Rasulullah mengatakan, ini tangan haram terkena perintah. Orang bekerja untuk memberi nafkah keluarga itu adalah ibadah yang nilainya sangat besar, sampai mendapatkan penghormatan setinggi itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah itu mencium tangan putrinya sendiri, yaitu Fatimah. Kenapa? Ternyata Fatimah itu seorang pekerja keras, bikin tepung sendiri, sehingga tangannya itu nakal, dicium sama Rasulullah SAW. Itulah penghargaan Rasulullah terhadap orang yang bekerja, dan bekerja itu adalah ibadah. Ibadah itu juga bisa bersifat aktif, juga bisa berupa pasif. Contoh pasif, yang aktif biasanya ibu-ibu yang masih muda punya kewajiban untuk sholat
maka pada hari-hari tertentu haram melaksanakan sholat. Satu bulan mungkin ada sampai 7 hari ya menstruasi. Kalau ibu-ibu sholat, apa hukumnya? Haram sholat malah dosa. Tidak sholat itu berpahala seperti pahalanya orang sholat. Jadi tidak melakukan itu bisa berpahala. Melakukan sholat malah berdosa. Seperti itu lapangan daripada luasnya lapangan ibadah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Hubungan biologis suami istri itu shadaqah. Shadaqah itu kan ibadah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masing-masing kan menikmati itu kok ibadah, kenapa?" Jawab Rasulullah, "Bagaimana seandainya itu kamu lakukan kepada orang tua lain, apakah itu bukan dosa? Itu berzina. Maka hubungan biologis itu adalah bagian daripada seumur-umur kita tidak pernah berzina, berarti tidak melakukan perbuatan kan? Berarti kita itu termasuk seumur-umur beribadah karena menghindari hal yang haram. Seumur-umur kita tidak pernah mencuri, berarti seumur-umur itu kita beribadah pada Allah karena meninggalkan larangan Allah. Ini yang bersifat pasif. Nah, kalau yang bersifat aktif, tentu saja sengaja melakukan semua perbuatan yang para jamaah sekalian yang saya hormati, lantas pertanyaannya juga, kalau semuanya itu ibadah, maka kita akan bertanya, hidupnya ibadah itu gimana? Kalau kita bicara tentang peradaban Islam, maka yang tertinggi itu apa? Yang tertinggi itu adalah tauhidnya atau akidah. Kalau kita bicara tentang ibadah, mana puncak daripada ibadah? Ternyata ada di dalam sholat. Nah, makanya dulunya itu mengingatkan saja. Saya kira kita semuanya sudah paham. Kenapa kok sholat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasul umur al-Islam wa umuruha as-sholat." Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengar orang mengatakan as-sholatu imamuddin waman aqamaha faqad aqamaddin waman hadamaha waman tarakaha faqad hadamaddin, itu bukan hadis. Yang hadis yang saya baca itu Rasul umur al-Islam wa umuruha as-sholat. Semua urusan itu ada dalam Islam, dan yang penyangganya itu adalah sholat. Coba kita bayangkan, semua urusan itu yang penyangganya roboh, tentu saja yang banyak itu hancur semua. Nah, ada hadis lebih pas lagi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu fa in sholat sahiru amalin fa in fasadat sahiru amalin. Pertama kali yang akan diperhitungkan oleh Allah terhadap seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya itu baik, niscaya kebaikan yang banyak itu akan mendapat nilai di hadapan. Dan apabila sholatnya rusak, maka semua kebaikannya tidak ada nilainya di hadapan Allah.
seperti saya jadi pegawai kelurahan kok bagian tukang bersih-bersih. Saya bekerja apa adanya, tiap bulan pasti dapat gaji. Kenapa? Saya punya SK. Saya bukan pegawai kelurahan, datang pagi-pagi nyapu sampai sore. Untuk bulan apa saya dibayar? Siapa yang bayar? Bukan pegawai. Apakah nyapu saya itu jelek? Tentu saja baik. Baik tapi tidak ada nilainya karena tidak punya SK. Seperti itulah password untuk membuka semua kebaikan agar memiliki nilai adalah sholat. Maka ketika sholat itu kita kerjakan dengan baik, itu sama saja dengan kita tutul password kita untuk membuka semua. Ini bukan hadis, tapi surat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Jadi Umar bin Khattab itu saya tertarik itu banyak hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia itu pernah menulis Risalatul Qadha. Risalatul Qadha itu ternyata isinya hukum acara peradilan Islam. Itu ditulis dikirim kepada seluruh peradilan di wilayah kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Kufah atau Irak itu ya, itu masuk gubernur. Mesir itu termasuk gubernur provinsi. Dikirimi surat yang sama disebut Risalatul Qadha. Umar bin Khattab itu pernah kirim surat kepada Sungai Nil. Sungai Nil dikai surat itu Umar bin Khattab. Zaman dulu Sungai Nil itu tiap tahun itu minta tunggalnya perempuan cantik dibuang di Sungai Nil, maka dari situlah awet menjadi khalifah. Ketika Umar menjadi khalifah, sungai Nil itu macet, tidak mau airnya tidak ada habis karena nggak ada tunggal. Maka gubernur Mesir kirim surat kepada Umar menyampaikan keluhannya, akan terjadi kemarau yang panjang, akan terjadi paceklik karena Sungai Nil tidak mau mengeluarkan air, sumbernya habis. Maka Umar bin Khattab menulis surat, hai Sungai Nil, kamu hidup karena Allah apa karena ingin tunggal? Karena ingin tunggal, kalau kamu ingin tunggal, tidak usah kamu datang. Rupanya surat yang dilempar ke Sungai Nil itu membuat air menjadi meluap lagi. Yang kedua, Umar bin Khattab itu pernah pakai ajiaji apa? Rokok dibagi dua, pecah rokok ya. Itu Umar bin Khattab itu pernah. Ketika khutbah Jumat, lah kok isi khutbahnya itu nyeleneh. Wahai tentaraku semuanya, berlindunglah kamu di balik bukit itu, cepat lakukan itu. Nah, orang-orang yang mendengar khutbah itu kan pada bingung. Ini khutbah ini, saya tahu. Nah, begitu selesai perang, tentara ini patuh pada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, sungguh karena kami mengikuti perintahmu, kami memperoleh kemenangan. Nah, yang tadi menunjuk Umar ini Jakarta jadi kaget. Berarti ketika dia berubah, dia sempat memberi komando kepada tentara yang Rasulullah pernah melakukan itu. Ketika beliau membelah bulan,
Kan di situ ada taruhan. Raja Sam datang, dia apa itu istilahnya, diprovokasi oleh Abu Jahal, suruh Muhammad membelah bulan. Mana mungkin dia bisa? Ternyata Rasulullah dengan izin Allah, bulan didirikan terbelah menjadi dua. Dan katanya sampai sekarang masih ada. Nah, ketika terbelah menjadi dua, Abu Jahal dan Raja Sam ini menolak beriman, berarti ingkar. Si Raja dari Sam ini mengatakan, saya akan masuk Islam kalau engkau dapat menyembuhkan anak saya yang cacat sejak kecil. Di saat itu Rasulullah sudah bisa berdialog dengan putra raja ini, bagaimana kamu mau sembuh? Tentu saja, bersahadatlah, Allah akan menyembuhkan kamu. Bersahadat, begitu bersahadat sembuh total dan bisa naik. Ketika si raja ini pulang kembali merasa terheran-heran karena anaknya menjemput dengan berbunyi. Siapa yang membuat kamu sembuh? Rasulullah datang kepada saya. Kapan? Hari ini dan hari ini. Padahal waktu itu Rasulullah lagi berbicara dengan itu katanya orang Jawa. Itu mujizat. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini sekedar profil Umar bin Khattab. Dia itu pernah menulis surat dengan isi surat yang sama kepada seluruh gubernurnya. Isi suratnya itu begini: Ayyuhal mulad, inna min ahamil umuri indi as-sholat, wa man hafidhaha faqad hafidha dinahu, wa man dayya'aha fahuwa bima siwaha adya, la hadda fil Islam liman taraka sholat. Wahai seluruh gubernur negeri, sesungguhnya urusan yang paling penting menurutku adalah memelihara sholat. Barang siapa yang sholatnya terpelihara dengan baik, niscaya semua urusannya akan ikut terpelihara dengan baik. Barang siapa yang sholatnya disia-siakan, maka terhadap yang lainnya tidaklah lagi untuk lebih menyia-nyiakannya. Tidak ada peruntungan dalam Islam bagi orang-orang yang telah melakukan sholat. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, inilah induk dari segala bentuk ibadah-ibadah yang banyak. Harus terpelihara dengan sebaik-baik. Jangan sampai kita lupa. Rupanya sekarang itu keluarga sholat KB itu termasuk hampir jarang. Suami istri, anak tiga, anaknya sholat KB, bapak ibu PNI. Bapak ibu sholat, anak PNI. Bapak ibu anak tidak sholat KB, pembantu sholat. Ya, pikiran saya itu begini. Mau bahagia dari jalan mana? Yang mesti ala katoyan itu mau bahagia dari cara apa? Tentu saja tidak ada jalan untuk bisa hidup bahagia kalau seorang hamba memutuskan hubungan dengan Tuhannya. Nah, karena itu, jadi isinya ini kita sudah melakukan semua, cuma ingin menyegarkan ingatan, saling mengingatkan bahwa urusan sholat itu bukan urusan sederhana, tapi itulah hubungan
pendek kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud meletakkan dahi di atas tanah, justru itulah hubungan yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini tuh ahli sholat itu ada harus sujud, bekas sujud, ada asarul wudhu, ada bekas wudhu. Makanya Rasulullah itu menyuruh kita itu wudhu itu supaya sempurna, jangan sembarang. Karena apa? Pernah terjadi dialog antara Rasulullah dengan sahabat. Nanti di akhirat saya akan mencari umat sehingga semuanya bisa masuk surga. Ya Rasulullah, umatmu itu kan banyak. Ada yang hidup bersama kita pada saat sekarang ini, dan ada yang nanti engkau tidak pernah melihatnya. Bagaimana engkau tahu bahwa itu umatmu? Rasulullah menjawab, saya pasti tahu itu umatmu karena yang selalu berwudu dengan baik, mukanya itu akan bercahaya. Jadi yang dilihat Rasulullah itu adalah cahaya wudu kita. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, makanya kita sering mendengar cerita ulama, seorang ulama yang tidak pernah putus dengan wudu dan banyak, ingin senantiasa hidupnya dalam keadaan suci karena. Nah, akhir daripada apa yang ingin saya sampaikan, saya mohon maaf, kayaknya mau sholat itu milik karena yang milik masuk aku kapan itu saja pemikiran saya. Jadi sing milik nomor di kota itu malah bubur-buburin. Saya hanya sesama kita saling mengingatkan. Anak subuh kok katanya duduk, ayo bareng-bareng sekolah. Mari sekolah turun sampai asar, turun asar apa main turun sholat dulu, ayo sholat. Sebab sholat itu perlu dibiasakan. Kalau nyamol tak usah dibiasakan, akan apa itu senang-senang sendiri. Tapi kalau sholat, Rasulullah mengingatkan mulu ambalakum sholat di kafir. Perintah anak-anak untuk sholat ketika sudah 7 tahun. Warga-warga cambuk dia. Cambuk itu bukan pakai kancing lawang ya, tidak saburi dia, cambuk dia. Kalau sudah 10 tahun belum mau. Kalau kecil saya dulu tidak pakai, karena badannya pakai sandal. Pada saatnya dia sudah sholat. Suatu hari maghrib itu saya ingin main-main ke rumah teman. Begitu adzan di musola, saya langsung sholat. Begitu sholat keluar rumah, sampai di depan musola ketemu bapak saya. Di sholat, ampun Pak. Nanti kok pakai teman kan beliau Pak. Langsung sandalnya kotor. Sholat itu pun sudah gagal. Sholat lagi. Karena bapak saya enggak, apa itu enggak ikut saya koyok itu, kira-kira apa saya bisa sholat ya. Tapi saya tidak menyarankan jenengan itu pakai sandal kulit ya, itu tidak ada sandal kaki, sandal kulit jebret. Nah, saya tidak memberi saran seperti itu. Cuma cambuk kalau sudah 10 tahun itu, ini saja yang ingin saya sampaikan.
Saya ngomong ini ya juga untuk saya sendiri ya. Saya ya masih, walaupun anak saya sudah tua-tua sih tak telepon ke sholat dulu. Cukup begini. Anak saya itu umurnya sudah 51 tahun. Itu maksud saya ingin. Bahkan tiap minggu kudu setor 1 juz kepada saya. Kenapa? Saya ingin mereka semuanya selamat. Gitu. Gak peduli wis bertanggung jawab iki nang Gusti Allah. Maca Quran setorannya aku seminggu 1 juz. Sak anak saya, sak mantu saya wajibkan. Kita dulu ngomong. Hati-hati. Alhamdulillah enggak pakai sianjam, pakai sama. Nah, jadi untuk baik itu perlu belajar. Untuk menjadi tidak baik, enggak usah belajar. Gampang. Karena terjun itu saja. Jadi kita itu pelatih. Kebaikan itu adalah bagian daripada ibadah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan berdoa, mohon kepada Allah agar kita, generasi di bawah kita, anak cucu kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara sholat. Amin. Dan semuanya menjadi generasi yang sukses. Itulah harapan kita. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama jam'ta bihi jalaluka wa azim sultanik. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi al-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair. Wa ja'alna wa iyyahum min ahlil jama'ah. Wa ja'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an. Warzuqna wa iyyahum bis-sikkati wal afiyah. Wa jannibna wa iyyahum min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.